Untuk mengetahui situasi terkini di Jalan TB Simatupang, sudah ada jurnalis Kompas TV Benediktus Saditya dan juru kamera Roy Ilman. Bene, selamat pagi. Kalau saya lihat di belakang Anda cukup padat. Apakah ini sudah diterapkan rekayasa lalu lintasnya di sana, Bene? Selamat pagi Nanda, memang kalau saya lihat kondisinya untuk situasi di ruas jalan TB Simatupang kurang lebih pada pukul 8:20 waktu Indonesia Barat. Saat ini juga sudah mulai padat, memang tadi kami pantau sejak pukul 7 pagi ini masyarakat sudah mulai keluar begitu ya, kendaraan roda 2 dan roda 4 sudah mulai memenuhi jalan TB Simatupang. Nah Nanda, juru kamera Kompas TV Roy Ilman akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana sebenarnya kondisi real pada saat ini di ruas jalan TB Simatupang. Kalau kita ketahui, Nanda, memang jalan TB Simatupang ini merupakan salah satu jalur utama yang digunakan para pengendara dari arah Pasar Minggu begitu ya, melalui Antasari untuk menuju ke arah Lebak Bulus. Kemudian juga ada pengendara yang dari arah Cinere untuk menuju ke Lebak Bulus. Nah, memang kepadatan sendiri ini terjadi dikarenakan adanya beberapa proyek galian yang berada di sepanjang jalan TB Simatupang ya, karena memang kita ketahui Pemprov Jakarta ini sedang melakukan proses penggalian untuk membangun trotoar dan juga saluran begitu ya. Dan kalau dari informasi yang kami terima sejauh ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung juga sudah melakukan rapat khusus begitu dengan Kementerian PU untuk melakukan langkah antisipatif begitu ya Nanda, terkait dengan rekayasa atau uji coba lalu lintas yang nantinya akan diterapkan pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat sampai pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di tanggal 15 September tepat pada hari ini. Berarti itu nanti sore akan diterapkan Anda hingga nantinya pada hari Jumat di tanggal 19 September mendatang. Nah, kalau dari informasi Dinas Perhubungan sendiri, bagaimana dengan skema yang akan diterapkan? Nantinya untuk skema sendiri ada 3 poin penting yang kami catat Nanda. Yang pertama adalah terkait dengan nantinya akan ada satu ruas lajur tol di paling kiri, dimulai dari gerbang tol Fatmawati 2 hingga ke arah Lebak Bulus. Ini akan difungsikan oleh pihak tol begitu ya, secara gratis, tapi hanya kendaraan roda 4 saja yang bisa mengakses begitu Nanda, sehingga nanti pada pukul 17.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat, para pengendara yang menggunakan roda 4 ini disarankan untuk masuk ke arah gerbang tol Fatmawati 2 begitu, untuk selanjutnya melanjutkan ke arah Lebak Bulus. Nah, selain itu juga kami juga mencatat adanya pengalihan arus U-turn atau putar balik di beberapa titik. Setidaknya ada 2 titik. Yang pertama ini ada di Simpang Fatmawati, tepat di mana saya mengabarkan nantinya akan dialihkan di Simpang Antasari. Kemudian juga ada di Simpang Lebak Bulus yang akan dialihkan di Simpang Ciputat Raya di depan gedung FedEx begitu ya. Terus kemudian juga terkait dengan rute alternatif. Nah, rute alternatif apa saja yang bisa digunakan bagi para pengendara di Jakarta? Setidaknya kami ada mencatat beberapa rute alternatif. Di antaranya memang kendaraan yang dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke Fatmawati ini disarankan menggunakan jalan RA Kartini. Kemudian juga bagi pengendara dari arah timur, Pondok Labu, Cipete, Fatmawati dan sekitarnya yang ingin melakukan putar balik bisa menggunakan U-turn di putar balik Lebak Bulus. Dan yang terakhir ini terkait dengan rute cadangan bagi para pengendara dari arah Antasari begitu ya. Ini bisa menggunakan tol Desari atau tol Andara. Nah, kalau dari informasi terbaru memang untuk rekayasa lalu lintas sendiri ini baru akan dilaksanakan selama 5 hari ke depan. Imbas Gubernur Pramono Anung ini menilai bahwa pekerjaan galian di pinggir jalan di sepanjang jalan TB Simatupang ini berakibat kepada kemacetan di jalan TB Simatupang. Begitu Nanda. Nah, Beni, bisakah Anda gambarkan kepada kami, ini juga menjadi fokus utama dari Pemprov Jakarta untuk mempercepat proyek pembangunan di sana, proyek galian Oktober 2025 bisa selesai. Seperti apa sebenarnya titik-titik dari proyek galian ini tersebar di sepanjang TB Simatupang hingga menyebabkan kemacetan di sana, Beni? Ya, memang Nanda, kalau kami bisa informasikan, di sepanjang jalan TB Simatupang, juru kamera Kompas TV Roy Ilman akan sekali lagi memperlihatkan kepada Anda, ini adalah merupakan salah satu titik galian
ada di sebelah kiri. Kita bisa lihat Nanda, di situ juga sudah ada petugas Dinas Perhubungan yang sedang bekerja begitu ya. Nah, memang titik-titik galian ini terletak di sepanjang Jalan TB Simatupang, sehingga memang inilah yang menyebabkan kendaraan atau volume kendaraan ini tersendat begitu ya. Belum lagi memang adanya penyempitan lajur di ruas lajur TB Simatupang, terutama di segmen Fatmawati ke arah Lebak Bulus, karena berada tepat di kolong stasiun MRT yang tadinya kita tahu ini bisa sampai 2 hingga 3 ruas. Ini dengan adanya proses galian ini hanya ada 1 ruas yang difungsikan, sehingga kendaraan ini hanya bisa bergantian begitu ya untuk masuk ke kolong stasiun MRT di stasiun MRT Fatmawati maksud kami, sehingga memang proses inilah yang menjadikan para pengendara ini harus tetap bersabar ya, bersabar ekstra untuk bisa masuk melalui kolong stasiun MRT Fatmawati. Begitu Nanda. Dan ini jadi harapan juga nanti bagaimana pelaksanaannya di pukul 17.00 sampai pukul 20.00 hari ini. Kita lihat bagaimana update di sana. Terima kasih jurnalis Kompas TV Benediktus Aditya melaporkan dari TB Simatupang, Jakarta.